Allah ada di pihakku, takkan ada yang mengalahkanku. Yesus Tuhan telah menang bagiku. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita bertemu kembali di ibadah online pada pagi hari ini. Siapa yang rindu untuk menyembah dan puji Tuhan, silakan membagikan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang setia dalam hidup kami. Pada saat ini Tuhan, kami menyiapkan hati kami untuk menyembah Engkau, beribadah kepada Engkau Tuhan. Kami
ini kami akan lebih lagi bersorak bagi Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Siapa yang percaya bahwa hanya Tuhan yang layak untuk dibesarkan dan dimuliakan, angkat tangannya, haleluya. Dan percaya Bapak Ibu Saudara, jika kita membesarkan nama Tuhan,
Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur Tuhan baik dalam kehidupan kita. Amin. Saya ingin mengucapkan kepada kita semuanya Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saat ini kita kembali beribadah Bapak Ibu Saudara dan mendengarkan firman Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada saat ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan yang saya beri tema Bapak Ibu Saudara, yaitu hidup jadi berkat. Bapak Ibu Saudara, kehidupan di dunia ini itu terbatas Bapak Ibu Saudara, ya. Kita mungkin ada yang berumur 50 tahun kemudian kembali kepada Bapa di surga, ada yang 60, bahkan pemazmur mengatakan ya 70, 80 Bapak Ibu Saudara, kita kembali kepada Bapa di surga. Kalaupun Bapak Ibu Saudara kita bisa melewati 80 ke 90 ke terusnya Bapak Ibu Saudara, bahkan kemuliaannya adalah penderitaan. Artinya Bapak Ibu Saudara, kita sungguh terbatas Bapak Ibu Saudara, ya. Dan dalam waktu yang terbatas itu harusnya hidup kita jadi berkat. Amin. Jadi hidup jadi berkat Bapak Ibu Saudara dimanapun kita berada. Nah Bapak Ibu Saudara, pada tahun 2019 ada sebuah pesawat dengan penumpang 158 orang, ya. Pesawat ini di Amerika Bapak Ibu Saudara. Kemudian ketika akan lepas landas dari bandara Bapak Ibu Saudara, ya ini adalah kisah nyata. Ketika akan lepas landas meninggalkan bandara Bapak Ibu Saudara, dan setelah berada di atas awan, maka Bapak Ibu Saudara pesawat itu tiba-tiba mengalami mati mesin Bapak Ibu Saudara. Nah, pada umumnya pesawat itu memiliki dua mesin Bapak Ibu Saudara, ya. Memiliki dua mesin. Tetapi naas Bapak Ibu Saudara, ya, bahwa pesawat ini mengalami yang namanya mati mesin bukan cuma satu, bahkan dua-duanya sekaligus. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu Saudara, pilot daripada pesawat ini, ya, itu menjadi panik. Bahkan bukan hanya pilot, bahkan orang-orang yang ada di dalam pesawat itu juga menjadi panik Bapak Ibu Saudara. Saya pernah mengalami Bapak Ibu Saudara baru-baru ini, waktu pulang dari Rakerda dari Padang, kemudian akan mendarat di Batam Bapak Ibu Saudara, kembali ke Batam. Kemudian ketika akan mendarat di Batam, kemudian pilot mengatakan, Bapak Ibu Saudara, bahwa kita tidak bisa mendarat di Batam karena ada badai dan kita akan berputar-putar. Jadi kurang lebih 30 menit kami berputar-putar Bapak Ibu Saudara di udara, di awan, ya. Kemudian akhirnya diputuskan Bapak Ibu Saudara tetap belum bisa mendarat di Bandara Batam. Kemudian akhirnya kembali Bapak Ibu Saudara ke mencari bandara terdekat, yaitu akhirnya kami mendarat di Pekanbaru. Kemudian setelah mendarat di Pekanbaru kurang lebih 1 jam Bapak Ibu Saudara, kemudian Bandara Batam hubungi bahwa di Batam sudah badai sudah berlalu Bapak Ibu Saudara, sudah tidak ada, sudah bisa mendarat Bapak Ibu Saudara. Dan kalau tidak salah hari itu ada 5 pesawat yang tidak bisa mendarat. Jadi rasa panik Bapak Ibu Saudara akibat berita begitu saja, ya, karena ada badai tidak bisa mendarat, itu rasa panik dan kekhawatiran Bapak Ibu Saudara, ya, itu sangat menekan seseorang, sangat menekan kita Bapak Ibu Saudara. Nah, apalagi Bapak Ibu Saudara ini tentunya, ya, di pesawat ini ada 158 orang, kemudian di sana ada pilot Bapak Ibu Saudara yang mengatakan bahwa Bapak Ibu Saudara mesin dari kedua mesin dari pesawat ini mati. Nah, ketika kedua mesin dari pesawat itu mati, maka apa yang akan terjadi Bapak Ibu Saudara? Ya, paling kalau orang awam pikirannya, pesawat ini akan jatuh. Ya betul, akan jatuh Bapak Ibu Saudara. Tapi Bapak Ibu Saudara, memang pesawat walaupun mesinnya mati masih bisa dia terbang pelan Bapak Ibu Saudara, ya. Menyesuaikan dengan udara, ya, begitu, dengan angin, ya. Nah Bapak Ibu Saudara, ada 3 pilihan Bapak Ibu Saudara yang biasanya akan terjadi. Ketika misalnya mesin mati, maka pilot akan memanggil ke menara Bapak Ibu Saudara, bandara sebelumnya, dan menghubungi, Mayday, Mayday, apakah Bapak Ibu Saudara, apakah bandara itu siap untuk menerima kembali gitu. Nah biasanya ada 3 pilihan Bapak Ibu Saudara. Pilihan pertama adalah
memilih kembali ke bandara. Jadi pilot ini yang membawa 158 penumpang ini itu bertanggung jawab atas keselamatan 158 penumpangnya. Dan dia harus membawa Bapak Ibu Saudara pesawat ini, apakah pertama pilihannya adalah apakah kembali ke tempat atau ke bandara tempat dia lepas landas, ya. Tentunya dia harus berputar balik. Kemudian yang pilihan yang kedua, mencari bandara lain yang terdekat. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara ada pilihan ketiga, yaitu ada sungai di depan, ya. Yang terdekat ada sungai. Nah, jadi pilot ini ada 3 pilihan. Ada 3 pilihan yang harus dia buat di dalam keadaan yang mendesak, di dalam keadaan yang menakutkan. Pilot itu harus membuat pilihan yang cepat dan tepat untuk menyelamatkan 158 orang penumpangnya. Sehingga 158 orang penumpangnya itu dapat selamat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, setelah komunikasi dengan bagian bandara, tempat lepas landas, maka tempat lepas landas pada umumnya Bapak Ibu Saudara meminta untuk kembali, ya. Jadi pilot harus memutar balik pesawat untuk kembali ke tempat semula. Nah, tetapi masalahnya Bapak Ibu Saudara, kedua mesin daripada pesawat ini mati. Sehingga dia tidak bisa memutar pesawat itu kembali. Nah, pilihan yang kedua tadi adalah mendarat di bandara yang berikutnya. Dan bandara yang berikutnya ternyata itu masih jauh Bapak Ibu Saudara. Sehingga ia tidak bisa Bapak Ibu Saudara mendaratkan di bandara berikutnya karena mesinnya mati. Dan yang terakhir akhirnya Bapak Ibu Saudara, pilot ini memutuskan untuk mendaratkan pesawatnya di sungai Bapak Ibu Saudara. Dan akhirnya dengan goncangan Bapak Ibu Saudara, kemudian dengan keadaan yang menegangkan, penuh dramatis, orang-orang menangis, orang-orang ketakutan Bapak Ibu Saudara, pilot ini berhasil mendaratkan pesawat itu di sungai. Dan 158 orang itu selamat Bapak Ibu Saudara. Selamat 158 orang akhirnya selamat Bapak Ibu Saudara. Tetapi Bapak Ibu Saudara, 158 orang ini itu semuanya malah menyalahkan pilot. Karena apa? Karena mereka tahu bahwa seharusnya pesawat itu kembali ke bandara semula, tetapi pilot mendaratkannya di sungai Bapak Ibu Saudara. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara, mereka komplain kepada pilot itu, mereka bukan malah mengucap syukur, tapi malah komplain Bapak Ibu Saudara. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Akhirnya pilot ini dibawa ke pengadilan. Kemudian dibuatlah simulasi di komputer Bapak Ibu Saudara. Nah, di komputer simulasi itu memang bisa Pak pesawat itu kembali ke bandara sebelumnya. Tetapi kemudian ketika hakim bertanya kepada pilot ini kebetulan sudah berpengalaman Bapak Ibu Saudara. Dia dulu adalah penerbang militer, pilot militer, kemudian dia membawa pesawat penumpang. Nah, kemudian ketika ditanya sama hakim kepada pilot ini, kenapa memilih mendaratkan pesawat itu di sungai? Kemudian dia berkata, saya punya tanggung jawab. Setiap pilihan saya berdampak kepada keselamatan daripada 158 penumpang saya. Saya punya tanggung jawab untuk menyelamatkan mereka. Dan saya punya pengalaman. Memang kalau di komputer itu bisa berbalik, ya, bisa berbalik ke bandara sebelumnya. Kalau simulasi di komputer. Tapi apa yang di komputer itu tidaklah real, kata pilot ini. Tidaklah nyata. Karena di komputer itu tidak ada penumpang yang bergerak, yang menangis, yang bagaimanapun tidak ada. Tetapi yang saya bawa yang dalam dunia nyata, ada penumpang yang bergerak, ada penumpang yang harus saya selamatkan. Dengan perhitungan yang cepat, yang tepat, maka saya memilih untuk mendaratkan pesawat itu di sungai. Nah, Bapak Ibu Saudara, pilihan yang dilakukan oleh pilot ini dinilai oleh hakim tepat sehingga ia divonis bebas. Bapak Ibu Saudara, pilihannya menyelamatkan 158 orang Bapak Ibu Saudara. Pilihannya menyelamatkan 158 orang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih,
Demikian juga kita sebagai orang percaya, Bapak Ibu Saudara. Kita seperti pilot yang harus membuat pilihan dan keputusan. Dan setiap pilihan dan keputusan kita akan berpengaruh terhadap kehidupan orang-orang di sekitar kita, Bapak Ibu Saudara. Setiap pilihan saya, setiap keputusan saya berpengaruh kepada orang-orang di sekitar saya. Berpengaruh kepada istri saya, berpengaruh kepada anak-anak saya, berpengaruh kepada tetangga-tetangga saya mungkin, berpengaruh kepada siapa yang ada di sekitar saya, keluarga saya. Paling dekatnya Bapak Ibu Saudara. Setiap pilihan kita, terlebih kalau kita pemimpin, maka pilihan kita berpengaruh kepada orang yang kita pimpin. Keputusan-keputusan kita berpengaruh, berdampak bagi orang-orang di sekitar kita. Pilot ini telah memilih, Bapak Ibu Saudara, pilihan yang tepat, sehingga pilot ini bisa menyelamatkan 158 orang. Bagaimana kalau pilihannya salah? Maka 158 orang kehilangan nyawa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, demikianlah juga dengan kita. Kalau kita sebagai orang tua, kita sebagai ayah, kita sebagai ibu, kita sebagai pemimpin, Bapak Ibu Saudara, seperti pilot, Bapak Ibu Saudara, kalau kita salah dalam memilih, Bapak Ibu Saudara, maka pilihan-pilihan kita itu bukan lagi menyelamatkan orang, tapi malah membawa orang kepada kecelakaan. Bapak Ibu Saudara, misalnya saja ada seorang bapak, ekonominya sudah pas-pasan, keuangannya sudah pas-pasan, miskin Bapak Ibu Saudara. Kemudian setelah itu dia masih memilih untuk merokok, sementara anaknya perlu susu, malah dia pilih beli rokok daripada beli susu. Kemudian setelah dia beli rokok, dia merokok, anaknya nggak bisa minum susu, akhirnya pertumbuhan gizinya kurang. Kemudian setelah gizinya kurang, kemudian ditambah lagi dengan asap rokok, akhirnya anak itu kena TBC. Akhirnya anak yang kena TBC ini nggak bisa bertumbuh dengan baik. Kemudian akhirnya masa depan anak ini pun hancur, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Pilihan, Bapak Ibu Saudara. Pilihan, Bapak Ibu Saudara. Pilihan kita masing-masing akan berdampak bagi orang-orang di sekitar kita. Bapak Ibu Saudara, ingatlah setiap pilihan kita punya konsekuensi. Setiap keputusan kita punya konsekuensi. Apakah kita akan menjadi berkat bagi orang lain, atau apakah kita justru menjadi problem, masalah bagi orang lain? Oleh karena itulah Bapak Ibu Saudara, Yesus ingin memastikan kita supaya setiap pilihan yang kita buat, kita boleh menjadi berkat selalu dalam kehidupan kita. Yesus ingin memastikan kita, Bapak Ibu Saudara, bahwa setiap apapun yang kita lakukan dan kerjakan, setiap keputusan kita, itu kita bisa menjadi berkat, Bapak Ibu Saudara. Di dalam Matius 5 ayat 13 sampai 16 dikatakan, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, Yesus memastikan bahwa kita harus menjadi berkat, harus menjadi dampak bagi orang-orang di sekitar kita. Oleh karena itu Yesus memberi perumpamaan ini, bahwa kita orang percaya adalah garam dunia. Ada dua hal yang Yesus berikan. Pertama, kita adalah garam dunia. Yang kedua, kita adalah terang dunia. Pertama, Bapak Ibu Saudara, kita adalah garam dunia. Dalam ayatnya yang ke-13 dikatakan, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang." Nah, Bapak Ibu Saudara, kita diberi perumpamaan bahwa kita disamakan seperti garam. Mengapa?
sebenarnya lebih kepada fungsi Bapak Ibu Saudara. Fungsi sebagai garam. Garam itu untuk apa? Garam itu mengawetkan makanan. Bapak Ibu mungkin suka makan ikan asin ya. Ikan asin itu bisa tahan setahun, 2 tahun. Karena apa? Karena dikasih garam Bapak Ibu Saudara. Kalau tidak dikasih garam, dia akan busuk. Nggak bisa lagi dimakan. Jadi ketika dikasih garam, maka makanan itu menjadi awet Bapak Ibu Saudara. Yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita memasak, kita selalu taruh garam. Kalau ada masakan yang kurang garam, maka hambar rasanya. Maka kita juga makannya nggak suka. Betul? Nah Bapak Ibu Saudara, artinya garam itu memberi rasa kepada setiap makanan. Memberi rasa yang nikmat tentunya. Memberi rasa yang lezat. Memberi rasa menjadi gurih kepada makanan Bapak Ibu Saudara. Nah, itu fungsi garam Bapak Ibu Saudara. Apalagi Bapak Ibu Saudara, menjadi pupuk Bapak Ibu Saudara. Menjadi pupuk, kalau Bapak Ibu punya tanaman, Bapak Ibu kasih garam, itu kalau sesuai porsinya, maka Bapak Ibu Saudara, garam itu berfungsi menjadi pupuk bagi tanaman itu. Nah, yang berikutnya adalah garam itu adalah kebutuhan sehari-hari Bapak Ibu Saudara. Orang yang kurang garam itu bisa saja sakit Bapak Ibu Saudara. Dan kalau kita tahu Bapak Ibu Saudara, garam berbeda dengan gula. Ya, garam berbeda dengan gula. Garam jika dikasih air, kemudian diaduk, maka dia akan menyatu dengan air itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kemudian dia akan memberi rasa kepada air itu. Tetapi jika air itu dipanaskan, maka airnya akan menguap, tapi garamnya tidak ikut. Garamnya akan kembali Bapak Ibu Saudara menjadi kristal kembali. Tidak seperti gula. Kalau gula, dia akan ikut menguap Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, di sini kita melihat Bapak Ibu Saudara, ada begitu banyak fungsi dan manfaat garam. Ada begitu banyak Bapak Ibu Saudara, dampak yang diberikan, kegunaan yang diberikan oleh garam bagi manusia, bagi tumbuhan, bagi hewan juga. Kalau saya dulu kasih makan babi Bapak Ibu Saudara, makanannya itu saya kasih garam. Akhirnya babi itu lahap makan sehingga dia cepat besar. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, garam sangat banyak manfaatnya bagi manusia, bagi tumbuhan, bagi hewan. Artinya Bapak Ibu Saudara, kita juga sebagai orang percaya, Yesus katakan kita adalah garam dunia. Bapak Ibu, artinya apa? Kita harus memiliki dampak atau manfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Kemana kita pergi? Tadi saya sudah katakan, kalau garam ditaruh ke ikan, ikan akan menjadi awet. Kalau garam ditaruh ke masakan, masakan akan enak, lezat, dan gurih. Kalau garam ditaruh ke tumbuhan, tumbuhan akan subur. Nah, bagaimana hidup kita? Kalau engkau ditaruh di tempat pekerjaanmu, dampak apa yang engkau berikan bagi pekerjaan, bagi orang-orang di sekitarmu, di kantor, di mana Bapak Ibu Saudara bekerja, di sekolah, dampak apa yang Bapak Ibu berikan? Kemudian di rumah, kalau engkau ditaruh Tuhan di rumah sebagai suami, dampak apa, manfaat apa yang engkau berikan bagi istri dan anak-anakmu? Di tetangga, dampak apa, manfaat apa yang dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita? Apakah hidup kita masih punya manfaat? Apakah hidup kita masih punya dampak bagi orang-orang di sekitar kita? Bapak Ibu Saudara, itulah yang Yesus ingin pastikan kepada kita Bapak Ibu Saudara. Setiap keputusan kita memberi rasa kebenaran kepada orang-orang di sekitar kita Bapak Ibu Saudara. Setiap keputusan dan pilihan kita itu terhubung Bapak Ibu Saudara, itu harus berguna Bapak Ibu Saudara bagi orang-orang di sekitar kita. Karena hidup kita Bapak Ibu Saudara dibutuhkan oleh orang-orang di sekitar kita Bapak Ibu Saudara. Amin. Sama seperti Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu lihat batako ya, bata yang membangun tembok Bapak Ibu Saudara. Kalau satu bata pun diambil dari sana, maka tembok itu bisa runtuh Bapak Ibu Saudara. Maka tembok itu semuanya harus saling menjalin. Ada yang di bawah, ada yang di atas Bapak Ibu Saudara. Nah, kita Bapak Ibu Saudara harus berguna bagi orang-orang di sekitar kita. Berdampak bagi orang-orang di sekitar kita.
manfaat kita bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Kita memberi rasa kebenaran, sukacita, damai sejahtera, dan lain sebagainya bagi orang-orang di sekitar kita, Bapak Ibu. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, oleh karena itulah hidup kita tidak boleh tawar, Bapak Ibu Saudara. Hidup kita harus berfungsi sesuai dengan garam yang asin tersebut, Bapak Ibu Saudara. Harus bisa menggarami orang-orang di sekitar kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, harus berfungsi. Jika garam menjadi tawar, kata Alkitab, apa gunanya? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Tidak ada gunanya. Kalau hidup kita sudah tidak berguna, maka tidak ada lagi artinya, Bapak Ibu Saudara. Demikianlah hidup kita harus selalu terus berguna, berdampak, berdampak bagi keluarga, bagi anak-anak, bagi tetangga, bagi orang-orang dimanapun kita berada. Kita harus menggarami mereka, Bapak Ibu Saudara. Kita harus menggarami mereka, Bapak Ibu Saudara, dengan apa? Dengan firman Tuhan. Oleh karena itu kita harus terhubung dengan Tuhan. Kita harus terhubung dengan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita bisa benar-benar menjadi garam dunia, Bapak Ibu Saudara. Garam dunia, garam di mana kita berada, Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu Saudara, yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang kedua dikatakan di dalam ayatnya yang ke-14, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Bapak Ibu, Yesus mengatakan bahwa kita adalah terang dunia. Apa sih fungsinya terang? Kita adalah terang, Bapak Ibu Saudara. Terang tidak bisa disembunyikan, Bapak Ibu Saudara. Terang harus ditaruh di atas. Tidak bisa ditaruh di bawah gantang, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bisa melihat saya, kalau lampu-lampu yang menyorot saya ini ada begitu banyak lampu. Ada lampu di atas, ada lampu di depan saya 2. Kemudian ada lampu di belakang, Bapak Ibu Saudara. Kemudian ada beberapa lampu lagi, Bapak Ibu Saudara. Kalau lampu ini dimatikan, kalau terang ini dimatikan, maka Bapak Ibu tidak bisa melihat saya. Kalau Bapak Ibu ada dalam satu ruangan, terang itu ada, maka kemudian kita bisa melihat satu sama lain. Kita bisa saling menatap satu sama lain. Itu menerangi ruangan itu, Bapak Ibu Saudara. Jadi terang berfungsi untuk menerangi ruangan. Terang berfungsi juga kalau Bapak Ibu misalnya mengendarai motor atau mengendarai mobil atau berjalan di tempat gelap bawa senter, Bapak Ibu kita perlu terang, sehingga itu terang itu akan menuntun jalan kita, sehingga kita tidak jatuh ke dalam lubang, sehingga kita tidak jatuh, Bapak Ibu Saudara, terpeleset, sehingga kita tidak menabrak orang lain, sehingga kita, Bapak Ibu Saudara, bisa selamat, Bapak Ibu Saudara. Artinya terang itu memberi tuntunan, Bapak Ibu Saudara. Terang itu menuntun orang di jalan yang tepat sehingga tidak terjatuh, tidak masuk lubang, dan tidak tersesat, Bapak Ibu. Amin. Tidak tersesat karena ada terang, Bapak Ibu Saudara. Nah, ada banyak fungsi terang, Bapak Ibu Saudara. Terang juga berfungsi untuk memberi kehidupan. Bapak Ibu, tumbuhan itu mendapatkan terang, mendapatkan sinar dari matahari, Bapak Ibu Saudara. Terang itu, matahari bersinar, kemudian tumbuhan itu bisa memasak, ya. Kalau dibilang memasak di daunnya, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari situlah tumbuhan itu akhirnya bisa bertumbuh, ya. Saya kebetulan menanam sayur hidroponik, maka sayur ini harus ditaruh di dalam terang, Bapak Ibu Saudara, harus kena sinar matahari kalau dia mau bertumbuh berkembang dengan lebat, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, terang itu menjadi sumber kehidupan. Bapak Ibu misalnya nggak pernah kena terang, terus ada di dalam gelap, Bapak Ibu Saudara, di ruangan terus, maka Bapak Ibu tulang-tulang kita ini akan menjadi lemah. Kita perlu sesekali berjemur, kita dapat sinar matahari, kemudian kita dapat vitamin D, Bapak Ibu Saudara, secara gratis. Nah, Bapak Ibu Saudara, terang itu menjadi sumber kebutuhan, kehidupan. Tumbuh-tumbuhan bisa hidup karena ada sinar matahari. Hewan bisa hidup karena ada sinar matahari. Kita manusia bisa hidup karena ada sinar matahari.
kita perlu sinar matahari untuk menguatkan tulang-tulang kita, sehingga tubuh kita mendapatkan vitamin D dari sinar matahari itu, Bapak Ibu Saudara. Nah, ada banyak begitu fungsi terang, Bapak Ibu Saudara. Terang berfungsi menuntun, Bapak Ibu Saudara. Garam juga ada banyak begitu fungsinya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dari sekian fungsi itu, Yesus memberi kepada kita juga bahwa kita juga adalah terang dunia. Apa maksudnya, Bapak Ibu Saudara? Bahwa kehidupan kita juga sebagai orang percaya adalah terang bagi orang-orang di sekitar kita. Firman Tuhan mengatakan bahwa dunia ini sedang berada di dalam kegelapan, dan kita adalah terangnya, Bapak Ibu Saudara. Kita adalah terang, Bapak Ibu Saudara. Kita adalah terang dunia. Kita harus bercahaya bagi orang-orang di sekitar kita. Kita harus bersinar bagi dunia ini. Jangan sembunyikan terangmu, Bapak Ibu Saudara. Kita harus menerangi orang-orang di sekitar kita untuk berjalan menuntun mereka dalam kehidupan yang benar, dalam jalan yang benar, bukan membawa mereka ke jalan yang salah. Tapi kita harus menuntun orang-orang di sekitar kita untuk hidup di dalam kebenaran. Sehingga dengan demikian kita memberi kehidupan bagi orang-orang di sekitar kita. Kita memberi pemulihan, Bapak Ibu Saudara. Kita memberi kemerdekaan ketika kebenaran itu kita arahkan, hidup orang kita arahkan kepada kebenaran itu, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, perbuatan kita, pilihan kita, keputusan kita itu berdampak sekali bagi orang-orang di sekitar kita, Bapak Ibu Saudara. Kita harus bersinar, Bapak Ibu Saudara. Kita harus menerangi orang-orang di sekitar kita, Bapak Ibu Saudara. Kita harus menerangi orang-orang di sekitar kita. Pertanyaannya, apakah engkau sebagai ayah menjadi terang bagi anak-anakmu? Apakah engkau sebagai ibu menjadi terang bagi anak-anakmu? Apakah engkau sebagai suami menjadi terang bagi keluargamu? Apakah engkau sebagai pimpinan menjadi terang, menuntun orang-orang yang kau pimpin kepada kebenaran? Apakah engkau dalam lingkungan rumahmu, tetanggamu, menuntun orang-orang bagi mereka, Bapak Ibu Saudara, membawa mereka kepada jalan yang benar? Atau justru sebaliknya, Bapak Ibu Saudara, kita jahat kemudian kita membawa orang kepada hal yang jahat, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, Yesus mengatakan kita adalah terang dunia. Amin. Kita adalah terang dunia. Tugas kita adalah membawa orang kepada jalan yang benar, Bapak Ibu. Amin, Bapak Ibu. Membawa orang, menerangi orang, menuntun orang, sehingga mereka tidak tersesat, sehingga mereka hidup dalam kebenaran, sehingga mereka berada di jalur yang benar, Bapak Ibu. Nah, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah memahami ini, itu artinya menjadi garam dan juga menjadi terang, artinya kita harus menjadi berkat, Bapak Ibu. Amin. Kita harus menjadi berkat. Bapak Ibu Saudara, di dalam Yohanes 8 ayat 12 dikatakan, Yesus berkata, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Bapak Ibu Saudara, Yesus mengatakan bahwa akulah terang dunia. Tetapi dalam Matius tadi, Yesus mengatakan kamu adalah terang dunia. Apa sebenarnya, Bapak Ibu Saudara? Kita sama seperti lampu ini, Bapak Ibu Saudara. Yesus sama seperti sumbernya. Kalau kita mau mengertikan, kalau saya misalnya izinkan Bapak Ibu Saudara memberi ilustrasi, Bapak Ibu Saudara, Yesus seperti matahari, kita seperti bulan. Kalau Bapak Ibu lihat bulan itu sebenarnya tidak mempunyai terang, Bapak Ibu Saudara. Dia tidak memancarkan terang. Dia tidak punya terang, Bapak Ibu Saudara. Bulan ini sebenarnya tidak punya terang. Tetapi matahari itu, Bapak Ibu Saudara, memancarkan terangnya kepada bulan. Akhirnya bulan menangkap terang itu sehingga bulan menjadi terang ketika malam hari, Bapak Ibu Saudara. Nah, demikianlah hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Yesus seperti matahari, kemudian kita seperti bulan,
kita mendapat terang itu dari Kristus, kemudian hidup kita Bapak Ibu Saudara menjadi terang bagi sekeliling kita, bagi dunia Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, apa yang mau saya katakan, bahwa seseorang akan menjadi terang dalam hidupnya kalau ia terhubung dengan Kristus. Tanpa hubungan dengan Kristus tidak mungkin seseorang dapat menjadi terang, Bapak Ibu Saudara. Tanpa terkoneksi dengan Kristus tidak mungkin kita bisa menjadi terang, Bapak Ibu Saudara. Tidak mungkin. Oleh karena itu kita harus terhubung dengan Tuhan terlebih dahulu, baru kita bisa menjadi terang bagi suami, bagi istri, bagi anak-anak, bagi keluarga, bagi tetangga, bagi orang-orang di tempat pekerjaan. Kita bisa menjadi terang dunia, menuntun mereka kepada kebenaran. Bagaimana mungkin kita bisa menuntun orang kepada kebenaran kalau hidup kita sendiri tidak benar, Bapak Ibu Saudara? Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita harus memastikan bahwa diri kita sendiri terkonek dengan Kristus, Bapak Ibu Saudara, terhubung dengan Kristus. Sama seperti lampu-lampu, ada listrik, ada kabel yang menghubungkan listriknya Bapak Ibu Saudara dengan sumbernya. Maka hidup kita Bapak Ibu Saudara harus ada yang menghubungkan kita dengan sumber terang itu, yaitu sumbernya adalah Kristus. Apa yang menghubungkan kita? Doa. Hubungan kita dengan Tuhan, berdoa Bapak Ibu Saudara, membaca firman-Nya. Kita terhubung dengan Kristus melaluinya sehingga hidup kita menjadi terang bagi dunia ini, bagi keluarga kita, bagi anak-anak kita, bagi istri kita, bagi sekeliling kita Bapak Ibu. Amin. Yesus adalah terang yang sesungguhnya, dan kita orang percaya memperoleh terang itu dari Kristus Yesus. Oleh karena itu setiap hari Bapak Ibu Saudara, kita harus terhubung dengan Kristus. Setiap hari kita harus menaati apa yang menjadi firman Kristus. Amin Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, saya akan menutup Bapak Ibu Saudara firman ini dengan kesaksian. 2 minggu lalu saya pergi ke Pekanbaru Bapak Ibu Saudara, dan kami mengunjungi beberapa rumah, 3 gereja dari alumni di kampus kita. Kemudian kami mengunjungi juga sekitar 20 lebih keluarga Bapak Ibu Saudara. Ya, ada begitu banyak sebenarnya dari perkunjungan itu yang menjadi kesaksian, tapi saya akan menyaksikan 2 saja Bapak Ibu Saudara. Dari salah satu keluarga, kami pergi ke salah satu keluarga. Kemudian di satu rumah ini Bapak Ibu Saudara, saya bersama dengan hamba Tuhan, alumni kita di sana, kemudian bersama juga dengan 4 tim dari Singapura, ya. Kami datang ke sana berkunjung ke rumah keluarga ini. Nah, Bapak ini sudah tua, ya, sudah punya cucu Bapak Ibu Saudara, anaknya ada 4, kemudian anaknya semua sudah menikah, ya, sudah punya cucu dari semua anaknya. Kemudian ketika kami pergi ke sana, dia punya warung jualan tuak Bapak Ibu Saudara. Ya, warungnya itu jualan tuak. Kemudian kami datang di sana, ngobrol seperti biasa. Setelah ngobrol, kemudian kita tanya Bapak Ibu Saudara, apa yang mau didoakan. Karena kita datang, saya dari Batam, kemudian ada tim dari Singapura, kemudian ada pendetanya di sana, datang ke rumahnya untuk berdoa, memberitakan bahwa Kristus setia baginya, Kristus mengasihinya. Nah Bapak Ibu Saudara, hal yang menarik adalah Bapak ini berkata kepada saya, Pak tolong didoakan, karena saya yang menerjemahkan Bapak Ibu Saudara. Kemudian dia katakan, Pak tolong didoakan. Apa Pak yang mau didoakan? Doakan Pak anak saya. Anak saya 4-empatnya itu tidak menghormati orang tuanya, kemudian tidak lagi mengikuti iman saya. Mereka semua menjadi agama yang lain, ya. Mereka semua menjadi Muslim anaknya Bapak Ibu Saudara, ya, menjadi Muslim. Bapak ini Kristen kan. Nah, kemudian mereka semua tidak lagi datang ke sini menjenguk saya, tidak lagi memperhatikan kami, padahal kami suami istri itu sudah tua, mereka jualan tuak. Tidak lagi datang. Kami rindu tapi mereka nggak ada yang mau. Kami rindu, mereka semua nggak menghormati kami. Bapak Ibu Saudara, kemudian dalam kerinduan Bapak ini akan anaknya, saya bertanya,
Bapak rajin ke gereja? Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa jawaban Bapak itu? Istrinya secara khusus mengatakan bahwa, "Ya Pak, itulah masalah kami Pak. Bapak ini, suami saya ini sudah 30 tahun nggak pernah ke gereja." Perhatikan Bapak Ibu Saudara, sudah 30 tahun Bapak ini nggak pernah ke gereja. Nggak pernah datang kepada Tuhan. Artinya Bapak Ibu Saudara, dia tidak terhubung dengan Tuhan. Kemudian dia nggak datang sama Tuhan. Kemudian dia nggak bisa menjadi terang, dia tidak bisa menjadi garam bagi anak-anaknya. Akhirnya di masa tuanya dia punya problem. Tidak ada satupun anaknya yang mengikut Kristus, semuanya menjadi Muslim. Mengapa bisa begitu? Karena bapak ini tidak menjadi terang, tidak menjadi garam bagi keluarganya, Bapak Ibu, bagi anak-anaknya. Masa mudanya dihabiskan mungkin minum tua karena dia punya kedai tua. Dihabiskan bernyanyi-nyanyi di kedai, Bapak Ibu Saudara. Bergaul satu sama teman-temannya yang sama peminum tua tentunya. Bapak Ibu Saudara perhatikan, dia tidak menjadi garam, dia tidak menjadi terang. Akhirnya keluarganya, anak-anaknya kehilangan keselamatan. Akhirnya anak-anaknya tidak selamat karena tidak percaya kepada Kristus. Perhatikan pilihan yang dilakukan Bapak Ibu Saudara. Pilihannya sudah 30 tahun dia tidak ke gereja. Kemudian saya tanya sama Bapak itu, "Pak, Bapak rindu anak-anak Bapak pulang?" Dia bilang sambil menangis, "Iya Pak, saya rindu." Terus saya bilang, "Pak, Tuhan lebih rindu lagi kalau Bapak datang sama Tuhan." Bapak datang sama Tuhan. Sudah 30 tahun Bapak nggak datang sama Tuhan. Tuhan lebih rindu lagi, Bapa di surga lebih rindu lagi, Bapak datang sama Tuhan. Saya bilang, "Bapak datang nanti ke gereja hari Minggu." Bapak Ibu Saudara, Tuhan lebih rindu lagi untuk Bapak itu datang ke rumah Tuhan, datang kepada Tuhan untuk bertobat, Bapak Ibu Saudara. Menerima kasih Kristus kembali. Bapak Ibu Saudara, perhatikan ketika orang tua tidak bisa menjadi garam dan terang, maka orang-orang yang dia pimpin kehilangan keselamatan. Anaknya 4 sama menantu-menantunya kehilangan keselamatan. Cucu-cucunya kehilangan keselamatan. Cicit-cicitnya kehilangan keselamatan. Berapa penumpang celaka Bapak Ibu Saudara karena pilihan yang salah dilakukan. Kita seperti pilot Bapak Ibu Saudara. Mungkin seperti pilot yang tadi saya katakan di awal, dia punya penumpang 158 orang. Selamat Bapak Ibu Saudara. Mungkin penumpang kita tidak 158 orang. Atau mungkin lebih banyak lagi penumpang kita. Anak kita 5, cucu kita nanti banyak, menantu kita banyak, cicit kita juga banyak Bapak Ibu Saudara. Kemudian keturunan cicit kita lagi banyak lagi Bapak Ibu Saudara. Itu adalah penumpang kita Bapak Ibu Saudara, yang harus kita bawa kepada kebenaran, yang harus kita tuntun, yang harus kita pengaruhi, yang harus kita beri dampak Bapak Ibu Saudara. Kalau tidak Bapak Ibu Saudara, maka mereka kehilangan keselamatan, maka mereka mengalami kecelakaan. Bapak Ibu Saudara, menarik sekali Bapak Ibu Saudara. Ada satu lagi Bapak Ibu Saudara, jemaat yang saya kunjungi, yang kami kunjungi itu Bapak Ibu Saudara. Yang tadi Bapak Ibu Saudara saya sudah katakan, Tuhan lebih rindu lagi Bapak kembali ke gereja. Karena apa? Karena Tuhan rindu, makanya saya dari Batam, ada tim dari Singapura, itu dikirim ke sana untuk memanggil dia kembali ke gereja. Tapi saya tidak tahu sekarang apakah dia sudah kembali. Saya perlu hubungi lagi dengan pendetanya. Nah Bapak Ibu Saudara, jika ada di antara engkau yang mendengarkan firman ini seperti itu, sudah lama engkau tidak ke gereja, sudah lama engkau tidak datang kepada Tuhan, hari ini datanglah kepada Tuhan. Tanpa hubungan dengan Tuhan, engkau tidak bisa menjadi garam dan terang. Engkau hidupmu akan menjadi tawar. Tidak ada gunanya selain diinjak dan dibuang orang. Dibuang orang dan diinjak-injak orang. Apalah itu, siapa itu? Anaknya pun gak ada yang berhasil. Anaknya pun begini. Semuanya diinjak-injak orang, Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita adalah garam dunia. Kita adalah terang dunia. Hidup kita harus jadi berkat
bagi sekeliling kita. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ada satu keluarga lagi. Ibu ini sakit. Dalam sakitnya itu dia muntah darah, Bapak Ibu Saudara. Muntah darah, kemudian dia pergi ke puskesmas, ke dokter, dicek air liur, dicek paru-paru, di ronsen dan lain sebagainya. Tidak ada penyakit, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada penyakit. Kemudian kami diminta ke rumahnya untuk berdoa. Setelah tanya penyakitnya seperti itu, kemudian kita pun bingung. Dia sudah mengalaminya sejak 2017. Dia mengalami dan makin parah. Katanya sejak bulan tahun ini, bulan-bulan Juli. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam masa itu Bapak Ibu Saudara, dia berkata bahwa dia mengalami sakit yang tidak tahu apa sakitnya. Saya bilang, apakah bukan TB atau apa? Dikatakan hasilnya selalu negatif. Ya, tidak tahu. Dicek udah berapa kali ke dokter, udah berapa kali ronsen, udah berapa kali cek air liur, dan muntahannya darah itu pun dibawa, dicek, tetap hasilnya negatif, tidak ada penyakit yang ditemukan. Bapak Ibu, kemudian saya tanya, karena saya lihat Bapak Ibu mungkin dituntun Roh Kudus juga, saya tanya, ibu ada sakit hati? Kemudian dia berkata, Bapak Ibu Saudara, dia kecewa, dia menangis waktu cerita. Dia katakan, aku kecewa Pak sama Tuhan. Aku kecewa sama jemaat. Kenapa kecewa? Saya tanya. Waktu 2020, ya, dia punya mama tinggal di rumahnya. Sebelum-sebelumnya dia rajin ke gereja. Kemudian waktu itu 2020 waktu Covid datang, kemudian mamanya, orang tuanya itu, ibunya itu meninggal di rumahnya. Sudah tua, meninggal karena tua. Tapi tidak ada satu orang pun dari jemaat itu yang datang untuk mengunjungi, menghiburkan, menguatkan dia. Sehingga dia kecewa, Bapak Ibu Saudara. Dia kecewa, akhirnya dia nggak mau datang ke gereja. Setelah ibunya meninggal, kemudian anaknya sakit, masuk rumah sakit selama 1 minggu. Kemudian tidak ada juga yang datang mengunjungi, mendoakan, menghiburkan dia. Akhirnya dia kecewa sama jemaat. Dia kecewa sama gereja. Kalau dia kecewa sama gereja, berarti dia kecewa juga sama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, dia sakit hati, dia kecewa, Bapak Ibu Saudara, karena orang-orang di gereja dalam tanda kutip tidak dapat menjadi garam, tidak dapat menjadi terang bagi dia. Akhirnya dia tidak bergereja kurang lebih 2 tahun lebih, Bapak Ibu Saudara. Dia tidak pergi ke gereja. Ketika kami kunjungi, dia baru pergi 2 minggu, Bapak Ibu Saudara, ke gereja dari alumni kita. Baru 2 minggu kembali dia bergereja. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika hidup kita tidak bisa menjadi garam dan terang, Bapak Ibu Saudara, bagi sekeliling kita, maka akan begitu banyak orang yang hidup dalam kegelapan seperti ibu yang tadi. Dia kecewa, tidak datang lagi ke gereja, tidak lagi datang beribadah, akhirnya dia mengalami sakit, Bapak Ibu Saudara. Sakit yang mendalam. Bukan hanya sakit hati, Bapak Ibu Saudara, tetapi juga sakit fisik akhirnya. Bapak Ibu Saudara, perhatikan, kita punya, Bapak Ibu Saudara, tanggung jawab untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Kita adalah garam dan terang dunia. Amin. Kita punya panggilan untuk menjadi terang, untuk menjadi garam bagi orang-orang di sekitar kita, Bapak Ibu Saudara. Sehingga nama Kristus dipermuliakan, sehingga nama Bapa di surga dipermuliakan. Mari Bapak Ibu Saudara, bersinarlah bagi dunia ini. Bersinarlah bagi keluargamu, bersinarlah bagi anak-anakmu, bersinarlah bagi istrimu, bersinarlah bagi suamimu, bersinarlah bagi orang-orang di sekitarmu. Bersinarlah bagi dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, ada sebuah lagu mengatakan, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku
masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bapak Ibu Saudara, mumpung masih ada tenaga, mumpung kita masih kuat, mari kita jadikan hidup kita jadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Jangan sampai seperti yang saya katakan tadi, sudah ujur, sudah usia tua, akhirnya kita sudah tidak bisa melakukan apa-apa. Sudah terlambat, Bapak Ibu Saudara. Maka tidak ada lagi artinya, Bapak Ibu Saudara. Penyesalan tidak ada lagi artinya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Mari jadikan hidupmu jadi berkat bagi dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu mengajar kami bahwa hidup kami Tuhan pastikan untuk menjadi berkat bagi dunia ini, menjadi garam, menjadi terang yang akhirnya Tuhan mencerminkan kemuliaan-Mu, membawa orang-orang di sekitar kami kepada kebenaran, menuntun mereka, membawa mereka kepada keselamatan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa, biarlah kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap Tuhan umat-Mu yang mendengarkan firman ini dimanapun berada. Tuhan berkati mereka semua Bapa di surga. Roh-Mu mengurapi mereka, Roh-Mu menaungi mereka, Roh-Mu memimpin hidup mereka untuk mereka boleh berjalan di dalam jalan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Hamba berdoa jika ada di antara umat-Mu yang mendengarkan ini yang sakit, Tuhan Engkau menjamah dan menyembuhkan mereka. Tuhan Engkau memulihkan mereka. Jika ada yang berbeban berat, Tuhan Engkau Allah yang bekerja bagi mereka. Dan biarlah Tuhan Engkau memberi kekuatan bagi mereka. Terima kasih Bapa di surga. Dan di atas semua itu nama-Mu ditinggikan, dimuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Biarlah kiranya Tuhan juga akan memberkati ya Bapa gereja-Mu di tempat ini, GSCA Bethesda. Tuhan berkati senantiasa. Dan kami juga berdoa untuk pemimpin kami Ibu Nomi dan juga Ibu Sarah yang saat ini sedang berada di Turki. Tuhan berkati mereka senantiasa. Berikan kesehatan, jaga dan lindungi ya Tuhan. Hingga kembali ke Batam dengan sukacita ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur bagi-Mu. Berkati juga Tuhan kota Batam. Berkati pemerintahan di kota ini. Berkati perekonomian di kota ini. Berkati bangsa kami Indonesia. Berkati perekonomian di bangsa kami, berkati presiden kami, wakil presiden, para menteri dan para kabinetnya, TNI dan Polri. Tuhan berkati semuanya. Mereka memimpin dengan takut akan Tuhan, memimpin dengan keadilan, memimpin dengan kebenaran. Dan nama Tuhan dimuliakan. Kami juga berdoa secara khusus buat gereja-gereja-Mu di bangsa ini. Biarlah gereja-gereja-Mu boleh bersinar Tuhan, menjadi terang bagi bangsa ini. Secara khusus buat GSJ di Indonesia berkati ya Tuhan. BPP, BPD, BPD semuanya Tuhan, bahkan wilayah-wilayah Tuhan berkati. Gereja-Mu terus bertumbuh, gereja-Mu terus menjadi terang bagi bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami sungguh bersyukur bagi-Mu ya Tuhan. Dan kami Tuhan akan mengakhiri persekutuan kami ini. Biarlah kiranya berkat daripada Tuhan boleh kami bawa pulang ke tempat kami masing-masing. Mari Bapak Ibu Saudara kita mengarahkan iman kita kepada Tuhan dan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, keselamatan dan kasih sayang daripada Yesus Kristus, serta persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus yang akan menguatkan kita sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita para saleh-salehnya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan Bapak Ibu, ibadah kita sudah selesai.